Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa dan penonton Batam Televisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam paket Kultum Senja Ramadan kali ini. Dan insya Allah saya akan membawakan sebuah topik berkaitan dengan tugas utama umat Islam di muka bumi. Pemirsa dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu misi besar yang dibebankan kepada umat Islam adalah agar kita mampu menciptakan satu sistem atau tatanan masyarakat yang mampu menjalankan hukum-hukum Allah dan mencegah mereka dari perbuatan mungkarat, perbuatan yang menyalahi hukum-hukum Allah. Jadi eksistensi umat Islam ini sebenarnya tidak lain adalah agar kita menyerukan manusia berbuat baik dan menyerukan mereka untuk meninggalkan kejahatan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu dilahirkan untuk manusia untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Jadi inilah esensi dasar daripada keberadaan kita sebagai muslim. Bahkan untuk itulah kita ditugaskan berdakwah dalam frame atau dalam spektrum untuk menciptakan satu tata kelola di mana sistem berjalan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran 104 menyatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan dari kamu yang mengajak kepada kebajikan, mencegah kemungkaran, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Jadi esensi Islam itu adalah dalam rangka terciptanya satu tatanan manusia menjalankan hukum-hukum Allah dengan baik. Karena untuk itulah agama ini diadakan. Bahkan kalau kita mau kaji lebih dalam lagi, setiap peribadatan yang kita lakukan sebenarnya misinya, endingnya atau entry pointnya tidak lain adalah untuk terciptanya sistem ma'ruf dan tercegahnya orang dari perbuatan mungkar. Salat misalkan, Allah menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Paralel dan terhubung dengan fungsi dakwah itu sendiri. Termasuk ibadah Ramadan kali ini, entry pointnya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan indikator ketakwaan itu adalah apabila kita mampu mengajak orang berbuat baik dan mencegah terjadinya kemungkaran. Kalau hanya melaksanakan ibadah-ibadah privat, kita banyak membaca Al-Quran, kita banyak melaksanakan ibadah sunnah, itu semua orang bisa kerjakan. Tetapi menyeru yang ma'ruf, yaitu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, tidak semua orang bisa kerjakan. Karena itulah esensi kita, tugas utama kita adalah sebenarnya bagaimana agar kehidupan di muka bumi ini berjalan dengan sebaik-baiknya, yaitu kita mesti berdakwah. Sedangkan esensi dakwah adalah kita menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Lalu bagaimana di dalam kita mengajak orang untuk berbuat kebajikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran? Apa metodenya? Karena persoalan-persoalan sosial kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan cita-cita mulia kita. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam surat An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan kebijaksanaan, dan bertukar pikiranlah, berdebatlah, berdiskusilah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Allah mengetahui siapa saja yang tersesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Jadi di dalam menyerukan yang ma'ruf dan mencegah orang dari berbuat tidak baik atau kejahatan itu, mesti kita lakukan dengan cara-cara bijaksana. Mesti kita lakukan dengan cara-cara tabayun, klarifikasi, berdiskusi dan berdebat dengan cara-cara yang baik. Terakhir, saya ingin berpesan kepada kita semua, apapun profesi dan jabatan kita, kapasitas kita, pada diri kita melekat satu tanggung jawab, yaitu kita wajib berdakwah, wajib menyampaikan pesan-pesan Allah. Rasulullah mengingatkan kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun hanya sepotong ayat. Saya kira itulah hal-hal penting yang perlu kita kemukakan pada sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat, dapat kita tindak lanjuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.